aliansi militer paling kuat di dunia, tiba-tiba memilih untuk tidak berdiri di samping sekutunya sendiri dalam sebuah konflik besar. Keputusan mengejutkan ini memunculkan banyak pertanyaan. Mengapa negara-negara NATO kompak menolak membantu Amerika dalam rencana serangan terhadap Iran? Apakah ini pertanda retaknya hubungan global atau justru langkah bijak demi mencegah perang yang lebih besar? Dalam perkembangan geopolitik yang mengejutkan dunia, negara-negara anggota NATO dilaporkan mengambil sikap yang tidak biasa. Mereka kompak menyatakan tidak akan ikut serta dalam potensi serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Keputusan ini menjadi sorotan tajam karena NATO selama ini dikenal sebagai aliansi pertahanan yang solid, terutama dalam mendukung kepentingan keamanan bersama. NATO atau North Atlantic Treaty Organization merupakan aliansi militer yang terdiri dari berbagai negara di Eropa dan Amerika Utara. Namun dalam kasus ini, solidaritas tersebut tampak diuji. Banyak dari mereka menilai bahwa konflik dengan Iran berpotensi memicu perang besar di Timur Tengah. Para pemimpin Eropa termasuk dari Jerman, Prancis, dan Italia secara terbuka menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka menilai bahwa tindakan militer terhadap Iran hanya akan memperburuk situasi dan memicu eskalasi yang sulit dikendalikan. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan dampak ekonomi global yang bisa terjadi, seperti lonjakan harga minyak dan gangguan rantai pasok internasional. Pengalaman masa lalu juga menjadi pertimbangan penting. Invasi ke Irak dan konflik di Afghanistan menjadi pelajaran berharga. Intervensi militer tidak selalu membawa hasil yang diharapkan, bahkan seringkali justru menciptakan ketidakstabilan baru yang berkepanjangan. Di sisi lain, Amerika Serikat tetap memiliki alasan tersendiri. Mereka menilai bahwa Iran merupakan ancaman serius terhadap stabilitas kawasan. Program nuklir Iran dan dukungan terhadap kelompok militan menjadi dasar kekhawatiran Washington. Namun, pendekatan NATO berbeda. Mereka lebih mendorong solusi diplomatik daripada aksi militer. Jalur negosiasi dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk meredakan ketegangan tanpa menimbulkan korban jiwa. Negara-negara Eropa kini tampak lebih independen. Mereka tidak lagi selalu mengikuti langkah Amerika, terutama dalam isu-isu yang berisiko tinggi. Banyak warga di negara-negara NATO yang menolak keterlibatan dalam perang baru. Mereka menginginkan fokus pada pembangunan dalam negeri. Banyak analis menyebut bahwa ini adalah momen penting. Aliansi ini sedang mengalami transformasi menjadi forum kerjasama yang lebih kompleks. Pemerintah Iran menyatakan kesiapan mereka untuk mempertahankan diri. Mereka memperingatkan bahwa konflik bisa meluas ke berbagai kawasan. Organisasi internasional seperti PBB juga terus mendorong dialog. Langkah NATO dilihat sebagai upaya untuk mencegah perang besar. Langkah ini juga menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu harus ditunjukkan melalui senjata. Diplomasi justru menjadi kunci perdamaian berkelanjutan. Dunia kini berada di persimpangan jalan. Pilihan para pemimpin global akan menentukan masa depan. Apakah menuju konflik atau perdamaian? Kekuatan sejati bukan hanya pada militer, tapi pada kebijaksanaan. Menahan diri di tengah tekanan adalah bentuk keberanian. Menurut kamu, apakah keputusan NATO sudah tepat? Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng di channel Radio Jampang.